Menteri Pertanian Amran Sulaiman memerintahkan untuk menyegel beras impor ilegal sebanyak 250 ton yang masuk melalui Sabang Aceh. Mentan juga memastikan akan memecat pejabat di kementeriannya jika ada yang terlibat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespon cepat temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang Aceh yang disimpan di gudang milik PT Multazam Sabang Group. Kabar masuknya beras impor ilegal dari Thailand itu langsung ditindaklanjuti dengan perintah penyegelan di lapangan oleh Mentan Amran Sulaiman. Ironisnya, masuknya beras impor ilegal ini terjadi saat stok beras nasional melimpah dan Presiden menegaskan larangan impor. Dalam konferensi pers di kediamannya pada Minggu 23 November, Amran mengaku mendapatkan laporan tersebut sekitar pukul 2 dini hari saat dirinya sedang diinfus karena kelelahan setelah menjalani rangkaian kunjungan kerja. Setelah dilakukan penelusuran, Amran langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk melakukan penyegelan, disertai dengan instruksi untuk menelusuri siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Amran menyebut kejadian ini merupakan indikasi adanya perencanaan impor yang dilakukan tanpa dasar persetujuan pemerintah. Amran menegaskan pihaknya tak segan untuk menindak tegas dan memecat oknum pejabat di jajaran kementeriannya yang terlibat dalam kasus tersebut. Saat ini beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalilnya, bagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah Panglima tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta rapat, rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Kami sebagai Menteri Pertanian, itu kalau beras harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Coba teleponin satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatan. Aku pastikan itu. Kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Sebelum memerintahkan dilakukannya penyegelan, Amran menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan memastikan tidak ada izin impor. Kini sambil menunggu proses hukum selanjutnya, Amran memastikan beras itu tidak boleh dikeluarkan. Julius Warta dan Ketut Madias melaporkan.